Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainna Asti, NIM 1925 15 20 15, Prodi D4 Teknik Elektronika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah penggabungan dari pemanfaatan teknologi komputer pada sebuah jaringan dengan pengembangan yang berbasis pada internet. Teknologi ini sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai komputasi awan. Cloud computing sebagai basis teknologi komputer adalah teknologi yang mengedepankan internet sebagai pusat server yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan data serta aplikasi user teknologi. Teknologi ini membuat para user dapat menjalankan program tanpa perlu adanya instalasi serta bisa melakukan akses data pribadi melalui komputer yang tentunya harus terkoneksi internet. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada penyimpanan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka tak heran perusahaan atau orang yang menggunakannya menyimpan data. Manfaat cloud computing. Data dapat tersimpan secara terpusat pada server. Kedua, keamanan data lebih terjamin. Kemudian, fleksibilitas serta skalabilitas yang tinggi dan dapat digunakan sebagai investasi. Kemudian, contoh-contoh cloud computing. Yang pertama yaitu Google Drive, kemudian media sosial, lalu layanan jasa alih-daya pengelolaan TIC dan sistem kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Keempat, alat-alat di bidang kesehatan. Kelima yaitu Dropbox. Keenam yaitu Google Talk, Google Video, dan Google Classroom. Cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing harus menggunakan internet sebagai server untuk pengolahan data-data. Dengan teknologi ini, pengguna akan login ke internet yang telah terhubung dengan program, dan selanjutnya menjalankan aplikasi yang diperlukan tanpa perlu lagi pengguna untuk melakukan instalasi. Media penyimpanan data serta instruksi pengguna akan tersimpan secara virtual melalui jaringan internet. Selanjutnya, data-data atau instruksi akan dilanjutkan menuju server aplikasi. Setelah instruksi diterima oleh server, maka dilanjutkan pemrosesan data dan pada akhir proses akan disajikan halaman yang sesuai dengan instruksi pengguna. Anda bisa melihat adanya email, misalnya Gmail atau Yahoo. Data-data pada beberapa server diintegrasikan secara global sehingga pengguna tak perlu lagi download software ketika ingin menggunakannya. Yang dibutuhkan hanya koneksi internet karena data seluruhnya telah disimpan langsung oleh Google dan Yahoo. Software serta memori data pengguna namun berhubungan langsung lewat sistem cloud computing dengan terkoneksi internet. Jenis layanan cloud computing. Yang pertama yaitu Platform as a Service atau PaaS. Layanan yang sudah tersedia platformnya, pengguna dapat mengontrol pengoperasian aplikasi dan berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan sistem operasi, database, jaringan. Contoh dari PaaS adalah Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan lain-lain. Kemudian Software as a Service atau SaaS, layanan yang sudah tersedia platform dan infrastruktur
infrastrukturnya. Pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu memikirkan lisensi. Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan yang sudah tersedia infrastrukturnya seperti storage dan jaringan. Pengguna memiliki akses untuk konfigurasi secara virtual, sehingga memiliki kontrol terhadap sistem dan aplikasinya. Contoh dari SaaS adalah Telkom Cloud, Simple Storage Service, dan lain-lain. Itulah eh, penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.